Hai Sobat Donghua. Tara-tatara. Merapat, merapat. Barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign. Season 5. Yu Subrek dan Li Kenyakak. Langsung kita gaskan. Cahaya yang menyilaukan dan aneh, hampir merobek lemari besi sepanjang malam, cerah seperti siang hari. Namun, ketika semua lampu aneh mekar, suara berdengung keluar, dan semua lampu aneh menghilang, seolah-olah tidak pernah ada, ruang menjadi gelap lagi, dan kubah malam masih sama. Chu Xingyun berdiri di tempat dan melihat ke belakang, berbisik dengan kepuasan, dengan sumber daya budidaya ini, cukup untuk terus mengembun budak pedang lubang hitam, yang juga menyelamatkan saya banyak usaha. Perlu dicatat bahwa ada 36 orang kuat Yin dan Yang dan 2 orang kuat Nirvana di gerbang emas dan balai Seng Xiao Dala. Tubuh dan jiwa orang-orang ini telah dimasukkan ke dalam pedang lubang hitam, yang dapat diringkas menjadi pedang lubang hitam kapan saja, di mana saja budak. Tetapi di samping itu, sumber daya pelatihan yang besar juga diperlukan. Pada awalnya, Chu Xingyun mengumpulkan semua sumber daya budidaya dari 36 negara bagian, dan baru kemudian berhasil mengkondensasi 36 budak pedang Yin dan Yang dan 2 budak pedang Nirvana. Jika Anda ingin terus mengembun budak pedang lubang hitam, itu akan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Saat ini, jumlah sumber daya budidaya ini sangat mengkhawatirkan. Cukup untuk menyingkat semua budak pedang lubang hitam. Ini memungkinkan Chu Xingyun untuk memecahkan masalah besar di hatinya. Yang tidak dapat terkejut. Chu Xingyun menghentikan pidatonya, menoleh untuk melihat Lin Tianchong dan Wu Jingsui, dan menemukan bahwa keduanya masih berdiri di sana, mulut mereka besar, menatapnya, dan wajah dipenuhi dengan kekhawatiran dan keraguan. Melihat ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata perlahan, Kaisar bela diri setengah langkah, yang hanya 1 kaki jauhnya, secara resmi dapat memasuki ranah Kaisar bela diri, tetapi langkah ini seperti keretakan alami, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk budidaya sangat besar. Nenek moyang gerbang emas Luo besar dan aula Seng Xiao, sambil memahami kebenaran dunia, sambil mengekstraksi sumber daya budidaya 2 biara utama itu juga masalah biasa. Selama ribuan tahun, dengan akumulasi seperti itu, hanya bisa dikatakan bahwa itu cukup memuaskan. Merasa acuh tak acuh dalam nada Chu Xingyun, hati Wu Jingsui dan Lin Tianchong menggigil dan tidak bisa membantu tetapi memutar matanya ke arah Chu Xingyun, tetapi keduanya juga segera tercerahkan. Kekuatan gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao lebih baik daripada pavilion Wanjian dan sekte Xinchen kuno. Mereka memiliki ambisi ambisius, dan mereka sering memanfaatkannya untuk mendapatkan sumber daya budidaya yang luar biasa. Namun demikian, seni bela diri top yang dimiliki oleh Daluo Golden Gate dan Seng Xiao Temple tidak banyak. 36 Yin dan Yang orang kuat dan 2 orang kuat Nirvana. Di sini, pastilah kedua leluhur itu secara diam-diam mengambil sumber daya pelatihan. Alasan untuk ini adalah bahwa salah satu dari mereka adalah untuk mempersiapkan terlebih dahulu untuk menerobos ke Kaisar Wu Realm dalam satu gerakan, yang lain adalah untuk melumpuhkan istana Jiuhan dan mempertahankan pola seimbang dari Gurun Utara. Begitu mereka melangkah ke Kaisar Wu Realm, mereka akan dengan paksa menghancurkan pavilion Wanjian dan sekte bintang kuno, dan menggunakan kekuatan Kaisar Wu, serta kekuatan 4 domain utama untuk mendeklarasikan perang di istana Jiuhan, dan merebut kendali Wastelen Utara dalam 1 kali serangan. Semua ini tersembunyi terlalu dalam. Jika bukan karena Chu Xingyun yang memiliki memori 2 generasi, ia akan mengalami kesulitan menemukan sumber daya budidaya ini, dan ia tidak akan mampu menembus konspirasi mengerikan gerbang emas dan aula Seng Xiao. Mereka berdua telah mempersiapkan begitu lama, dan ketika mereka akan berhasil, mereka tidak berharap untuk menarik murka langit dan bumi. Mereka tidak hanya mati, tetapi mereka juga membawa gerbang emas Luo dan kuil Allah ke kehancuran. Semuanya dilakukan untuk kita. Setelah gaun pengantin, saya tidak tahu ekspresi apa yang akan mereka buat di bawah Jiuquan. Lin Tianchong menyesalkan bahwa dunia itu berubah-ubah dan bahkan mereka yang sekuat Kaisar bela diri setengah langkah tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. Mereka tidak hanya membantai orang-orang, tetapi juga berusaha menciptakan bencana yang lebih besar. Mereka telah lama ditinggalkan oleh langit dan bumi. Bahkan setelah mereka menghilang, mereka tidak ingin melarikan diri ke reinkarnasi.
Chu Xingyun mendengus dingin, tubuhnya perlahan-lahan mengosongkan, berdiri tinggi di langit, menghadap ke seluruh pegunungan Jinxiao. Pada saat ini, di bawah gunung Jinxiao, angka yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Orang-orang ini berasal dari gerbang emas Daluo dan Aula Shengxiao. Jumlahnya luar biasa. Setelah melihat visi pegunungan Jinxiao, mereka bergegas ke sini dan melihat Chu Xingyun muncul sama mengejutkannya dengan iblis tertinggi. Bodoh seperti ayam kayu. Sebagai hasil dari pertempuran Yan Xiangguan, banyak orang telah mendengar tentang hal itu, mereka semua berharap bahwa Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng akan dapat menyembunyikan penghinaan mereka dan mengumpulkan kekuatan mereka secara rahasia, sehingga menghidupkan kembali keagungan-keagungan dua sekolah besar. Namun, kemunculan tiba-tiba Chu Xingyun di pegunungan Jinxiao juga menarik pandangan dunia yang mengejutkan. Ini sulit untuk membiarkan pikiran yang tak terhitung jumlahnya di hati orang banyak, warna teror dan ketakutan, menutupi seluruh wajah. Chu Xingyun meliriknya, dan setelah beberapa saat, dia mengambil kembali matanya dan berkata kepada Wu Jingsui dan Lin Tianchong. Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng sudah mati, dan masalah besar akhirnya menghilang. Pengaturan kuil Shengxiao. Baiklah, ayo pergi. Wu Jingsui dan Lin Tianchong mengangguk dan mengangguk kembali. Pikiran Chu Xingyun bergerak sedikit, tiba-tiba, ular sanca Taixian menggigit berubah menjadi cahaya ungu hitam yang melewati langit, merobek sepotong ruang itu dan menyalurkan saluran luar angkasa yang dalam dan gelap. Sekelompok orang menyapu tubuh ular itu, dan dengan suara langit yang menusuk dan pecah, ular sanca Taixian yang menggigit memasuki saluran luar angkasa, dan kekosongan bergetar dengan ganas. Pergi. Kerumunan di bawah ini masih menatap kubah malam. Chu Xingyun dan kelompoknya sudah pergi. Namun, ada kata-kata mengejutkan yang tersisa. Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng sudah mati. Gerbang emas Daluo dan kuil Shengxiao, penguasa dari dua gerbang besar, dan orang kuat nirvana yang kuat, semua jatuh dan mati di tangan Chu Xingyun. Dengan kata lain, dua area luas sekte ini akan menjadi milik Chu Xingyun dan menjadi bagian dari pavilion Wanjian. Kalimat singkat ini berisi informasi tanpa akhir, yang membuat sulit bagi orang banyak untuk melupakan. Ada banyak diskusi, dan hati bergolak. Yan Xiangguan, ruang pertemuan, Chu Xingyun dan partainya kembali. Chu Xingyun duduk di sana tiba-tiba di aula utama ruang musyawarah, di sekitarnya, Mo Wanggong dan Chu Hu, antara lain, tidak meninggalkan Yan Xiangpas dan masih berurusan dengan masalah perbatasan. Berita bahwa Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng sudah mati akan segera menyebar ke seluruh gerbang emas dan kuil Shengxiao Daluo. Dalam keadaan seperti itu, mereka yang beruntung akan benar-benar putus asa, dan kita akan dapat mencaplok dua wilayah ini. Chu Xingyun berdiri dan mengalihkan perhatian semua orang ke matanya. Suaranya tenang dan tenang. Mendengar kata-kata itu, mata kerumunan bersinar dengan kecemerlangan, keinginan untuk mencoba. Mereka telah ditekan oleh gerbang emas Daluo dan kuil Shengxiao untuk waktu yang lama, dan sekarang Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng akhirnya mati. Semua pembangkit tenaga Yin dan Yang telah jatuh. Ini memang waktu terbaik untuk menyerang. Tapi meski begitu, kita tidak bisa begitu ceroboh. Chu Xingyun berbicara lagi, membiarkan pandangan orang banyak sedikit, dan memutar kepalanya untuk melihat. Dia menemukan mata Chu Xingyun dalam dan ekspresinya sangat serius. Suasana di aula menjadi serius, orang banyak menarik pandangan mereka, duduk dalam bahaya, dan mendengarkan dengan cermat Chu Xingyun. Chu Xingyun berhenti, dan baru kemudian mulai berkata, gerbang emas Daluo dan kuil Shengxiao telah ada selama ribuan tahun. Wilayah sekte ini luas dan situasinya rumit. Dengan kematian Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng, akan ada badai di mana-mana. Jika ada kelalaian, itu hanya akan membuat situasi lebih rumit dan sulit untuk ditangani dengan benar. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang mengangguk diam-diam, mengetahui arti kata-kata Chu Xingyun di hati mereka. Gerbang emas Daluo dan kuil Shengxiao, dengan miliaran orang, saat ini, dua gerbang besar ini secara bertahap menurun, dan orang-orang dengan perbuatan baik di berbagai kota pasti akan memiliki ambisi. Bagi Wan Jiange, orang-orang ini bukan merupakan ancaman, tetapi kata-kata dan tindakan mereka akan memengaruhi ketenangan berbagai kota dan bahkan ucapan dan pikiran orang-orang. Setelah kerusuhan dipicu oleh ini, situasinya tidak dapat dikendalikan secepat mungkin, dan bahkan akan meningkat. Tentu saja, situasi ini, yang tidak seorang pun ingin melihat, akan sangat rumit. Besok kita akan secara resmi mengambil alih pavilion besar gerbang emas Dala dan aula Shengxiao.
Pengaturan dan tindakan harus dilakukan untuk menekan kekacauan dan menghindari perselisihan yang tidak perlu. Mata Chu Xingyun bersinar dengan mata yang tajam, dan matanya seperti obor, tampaknya mampu menembus ruang malam yang luas, dan berkata dengan suara yang kental. Pertama, para Master Gerbang Emas Daluo dan Kuil Seng Xiao semuanya telah jatuh, tetapi kedua jumlah murid di Dazongmen mengejutkan, dan mereka semua adalah orang yang galak dan licik. Jika mereka memiliki pikiran balas dendam, mereka diam-diam akan menargetkan Wan Jiange. Karena itu, mulai besok Paviliun Wan Jian harus mengambil tindakan untuk memburu sisa-sisa ini, dan tidak ada yang bisa tinggal. Kata-kata Tuan Zun sangat benar, jika pesta yang tersisa tidak dihapus, itu hanya akan mempengaruhi keselamatan rakyat. Jika bukan pembunuhan seperti itu, mari kita sampaikan pahala. Ning Levan dengan cepat berdiri keluar, suara itu berkata dengan penuh semangat. Tidak ada waktu untuk memburu sisa-sisa Partai Xin. Kita dapat mendaftarkannya sebagai misi untuk memburu dan melepaskannya kepada para murid Paviliun Wan Jian. Dengan cara ini, kita tidak hanya dapat mengejar Partai Xin, tetapi juga meningkatkan kemampuan tempur para murid yang sebenarnya. Berbicara dengan lantang, sudah jelas bahwa mereka telah memikirkan ini sejak lama dan memikirkan cara untuk menghadapinya. Oke, biarkan masalah ini ditangani olehmu. Chu Xingyun mengangguk, lalu dia menoleh melihat kembali ke kerumunan, dan masih berkata dengan suara yang kental. Kedua, Paviliun Besar Gerbang Emas dan Aula Seng Xiao ini akan dimiliki oleh Paviliun Wan Jian. Oleh karena itu, hukum dan peraturan pidana yang diterapkan di 36 negara juga harus dipopulerkan, sehingga dapat membersihkan semangat dan memperbaiki hukum pidana. Namun, sejak penerapan hukum pidana baru, itu pasti akan menarik protes dan kebingungan beberapa orang. Dalam hal ini, saya menganjurkan penggunaan kekuatan untuk menekannya. Tindakan Gerbang Emas dan Kuil Tuhan sangat sengit, di bawah pengaruh seperti itu, adat istiadat rakyat sangat kuat, dengan menghormati yang kuat, perselisihan dan pembunuhan tidak jarang terjadi, dan sulit untuk menyatukan mereka. Dalam pandangan Chu Xingyun, cara terbaik adalah secara langsung menghalangi orang-orang dengan cara paksa ketika menjalankan hukum pidana dan disiplin. Mereka yang tidak taat akan ditangani oleh hukum pidana, dan orang yang serius tidak akan dibunuh di tempat. Cara hukum pidana adalah cara pembunuhan yang kejam. Jika Anda ingin memperpanjang hukum pidana dan membersihkan atmosfer, ini adalah metode yang paling langsung dan paling jelas. Karena ini tentang hukum pidana, izinkan saya memberikannya kepada saya. Pada saat ini, Lu Xing mengeluarkan suara dingin. Selama pidato, dia perlahan mengangkat kepalanya. Di matanya, kilau merah berkedip, membuat orang tidak melihat emosi sama sekali. Terlebih lagi, pedang kutukan darah di belakangnya mulai berbisik, membuat ruang menghirup udara membunuh. Pada saat penindasan, pasti akan menimbulkan kebingungan. Saya hanya mengandalkan hukum pidana. Saya takut bahwa saya sedikit tidak berdaya. Saya cukup akrab dengan masalah ini dan dapat menanganinya bersama. Pada saat ini, suara Wu Jingsui tiba-tiba berdering. Saya melihatnya bersandar di sudut, matanya tidak memandang Lu Xing atau Chu Xingyun. Dia hanya berkata acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli. Chu Xingyun tersenyum getir di dalam hatinya, alisnya terentang, dan mengangguk lagi untuk setuju. Ketakutan Wu Jingsui tidak masuk akal. Jika Wu Jingsui dan 3000 Jing Jingjun ditembak, itu akan menunjukkan postur kuat Wan Jiange. Terlebih lagi, setelah pertempuran berdarah ini, Wu Jingsui dan 3000 tentara Jingjing menyerap banyak roh jahat, dan kekuatan mereka dan mungkin telah meningkat. Anda juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk beradaptasi dengan kekuatan ini. Poin terakhir. Chu Xingyun mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara terus-menerus. Gerbang Emas Luo Besar dan Aula Seng Xiao telah menurun. Pembagian wilayah klan yang luas juga perlu sepenuhnya diubah. Saya sarankan untuk membaginya menjadi 36 negara bagian, masing-masing di kota negara, cabang Paviliun Wan Jian didirikan, dan murid-murid terkemuka dikirim untuk berjaga-jaga untuk menyatukan hati orang-orang dan mengintegrasikan semua sumber daya. Di bawah langkah-langkah seperti itu, peletakan jalan komersial sangat penting. Tidak hanya perlu tersebar di seluruh negara bagian, tetapi juga harus melewati 72 negara bagian untuk memungkinkan berbagai sumber daya mengalir dengan lancar. Untuk menempa 30.000 pedang darah cahaya hitam, dan untuk menyingkat semangat roh yang sangat besar, semua sumber daya budidaya dari 36 negara bagian hampir terintegrasi ke tangan Chu Xingyun.
Situasi seperti itu dapat dengan mudah menyebabkan kekacauan perdagangan dan pembentukan jalan komersial adalah masalah yang mendesak. Jika 72 negara bagian dapat membentuk sumber daya yang saling melengkapi yang baik, pembangunan akan cepat. Bagaimanapun, sumber daya budidaya yang dimiliki oleh Gerbang Emas Daluo dan Kuil Sengxiao jauh lebih unggul dari 36 negara, dengan perdagangan yang baik dan integrasi satu sama lain tanpa membahayakan. Serahkan saja masalah ini ke rumah tangga, kata Xia Qingcheng dengan senyum di mulutnya. Dia menatap Qin Yuyan dan menemukan bahwa Qin Yuyan juga menatapnya. Senyum. Meskipun mereka perempuan, mereka lebih baik daripada siapapun yang hadir untuk urusan pemerintahan dan perdagangan. Hanya dalam waktu yang singkat ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak kedua wanita itu. Tidak ada ketegangan dan martabat di wajah cantik itu, dan hanya ada kegembiraan. Aku juga bersungguh-sungguh, jawab Chu Xingyun sambil tersenyum. Di depannya, wajah semua orang penuh kegembiraan dan tekad, semua ingin mengerahkan kekuatan dan potensi mereka, sesegera mungkin untuk menstabilkan situasi yang bergolak saat ini, sehingga pavilion Wanjian menjadi benar-benar kuat. Setelah itu, orang-orang mempublikasikan pandangan dan pendapat mereka satu demi satu, berdiskusi satu sama lain hingga larut malam sebelum meninggalkan ruang diskusi dan kembali ke halaman mereka sendiri. Tapi malam ini, cahaya lilin di halaman mereka tidak padam. Dalam cahaya lilin yang bergoyang lemah, satu tokoh demi satu tercermin, baik menundukkan kepalanya dalam kontemplasi, atau mondar-mandir, berbeda satu sama lain, seolah-olah membentuk gambar. Di bawah pengaturan yang hati-hati dari Chu Xingyun, orang-orang dari pavilion Wanjian mulai menjadi sibuk, berlari antara 72 negara bagian dan berjalan di antara orang-orang, tetapi tidak ada yang mengeluh. Mereka semua tahu bahwa kemenangan ini tidak mudah didapat, dan perbedaan sekecil apapun dapat menyebabkan bencana berdarah yang tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu, semua orang ingin membuat pavilion Wanjian lebih kuat. Di masa depan, bahkan jika mereka menghadapi bencana, mereka dapat membuat perbedaan, daripada menunggu dalam diam. Nama-nama Gerbang Emas Daluo dan Kuil Sengxiao dihapuskan, dan 36 negara bagian didirikan. Berbagai negara dengan penuh semangat mempromosikan hukum pidana pavilion Wanjian. Begitu ini terjadi, segera menimbulkan keributan. Sama seperti yang dipikirkan Chu Xingyun, orang-orang di Gerbang Emas Daluo dan Aula Dewa terus berbicara, dan orang-orang dengan lebih banyak perbuatan baik pecah darinya, dan kekacauan dan perjuangan pecah satu demi satu. Untungnya, Chu Xingyun sudah melakukan persiapan. Sebelum diundangkannya hukum pidana baru, sebuah misi yang dicari dikeluarkan di jalur jasa, mengejar sisa-sisa Gerbang Emas dan Kuil Sengxiao, sementara Lu Xing dan Wu Jingsui memimpin sekelompok murid untuk menggunakan kekuatan untuk menekan kekacauan mencegah orang-orang. Anda harus tahu bahwa setelah Gerbang Emas Daluo dan Kuil Sengxiao akan menurun, orang-orang tanpa ratusan orang menjadi linglung, dan mereka mudah terpengaruh oleh orang-orang yang licik, dan perilaku mereka terbatas di mana-mana. Bagi orang-orang yang berbahaya dan licik ini, penegakan hukum tidak meninggalkan tangan sama sekali. Selama ada pelanggaran hukum pidana, tidak peduli apa status kekuatan pihak lain, mereka akan ditangani dengan serius agar efektif. Dan bagi orang-orang yang mau tunduk pada rakyatnya, pavilion Wanjian tidak hanya memberikan ladang, tetapi juga menjamin di mana-mana. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, kekacauan yang disebabkan oleh orang-orang menjadi semakin lemah dan pada akhirnya, kekacauan menjadi suara menyerah dan tidak lagi memiliki setengah permusuhan terhadap pavilion Wanjian. Mengambil keuntungan dari situasi ini, Xia Qingcheng dan Qin Yuyan memimpin dalam urusan internal dan mulai membangun jalan pedagang yang menghubungkan 72 negara bagian. Tidak peduli seberapa besar atau kecil, kedua wanita itu berhati-hati dan teliti, menghindari semua kesalahan dan kecerobohan. 3 pulsa utama bergabung dan hanya dalam 7 hari, situasi dari 72 negara telah muncul, setiap kota negara bagian memiliki cabang Wanjiange, yang tidak hanya mengendalikan perdamaian negara, tetapi juga mengontrol setiap kota negara. Terhubung bersama, semakin makmur pembangunan, semakin jelas situasinya, ada sedikit kerusakan dan kekacauan. Selain langkah-langkah ini, 3 kapal besar juga telah berhasil mengusulkan banyak reformasi, yang secara bertahap telah dilaksanakan di 72 negara bagian dan dilaksanakan di berbagai kota dan tempat, dan memiliki dampak besar pada kehidupan orang-orang biasa. Dalam hal ini, Chu Xingyun tidak mencoba untuk berhenti.
Wan Jiange mengambil gambar dari 72 prefektur, kawasan klan itu sangat luas, tetapi bukan tidak mungkin baginya, yang adalah pria dari dua dunia, untuk menjadi teliti dalam kendalinya. Namun, ada 3.000 jalan, yang semuanya terhubung ke langit. Mengontrol semua negara bagian dan mengelola rakyat juga merupakan cara untuk berlatih, dan Anda dapat memahami arti sebenarnya dari kultivasi darinya. Jika Chu Xingyun mengambil terlalu banyak pemotretan, meskipun 3 kelompok pulsa utama dapat banyak bersantai, mereka pasti akan kekurangan terlalu banyak pengalaman. Pada hari ini, di dalam makam pedang, menara batu giok putih berdiri, Chu Xingyun duduk berlutut, dan Mo Wanggong berdiri di sampingnya, kedua berbicara kadang-kadang, dan ekspresi mereka di wajah mereka santai. Dalam kekosongan platform batu giok putih, ada sosok hitam berdiri hingga 72 jumlahnya, semua mengenakan jubah hitam, membawa pedang hitam, sangat kayu, tidak ada jejak vitalitas di seluruh tubuhnya. Di depan 72 sosok hitam, 4 sosok tinggi masih berdiri, masih terbungkus jubah hitam, tetapi tubuh itu memiliki mangga ungu aneh yang mengalir dari waktu ke waktu, dan napasnya sangat arogan, yang dapat menarik resonansi dunia dan dunia. Angka-angka ini secara alami adalah budak pedang lubang hitam. Dalam 7 hari terakhir, situasi di 72 negara telah menjadi lebih dan lebih stabil. Sumber daya budidaya yang luas telah dimasukkan ke dalam pavilion Wanjian melalui saluran bisnis yang berkelanjutan. Pada akhirnya, mereka belum memasuki lubang-lubang hitam, menyempurnakan budak pedang lubang hitam yang kuat. Gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao memiliki total 36 yin dan yang orang kuat dan 2 orang kuat nirvana. Sekarang orang-orang ini semuanya disempurnakan menjadi budak pedang lubang hitam, yang hampir menggandakan kekuatan tempur untukmu. Mo Wanggong memandang ke arah kehampaan, mulutnya sedikit terangkat, dan berkata dengan aneh. Apakah itu adalah pertempuran berdarah antara pavilion Wanjian dan leluhur kuno bintang-bintang, atau pertempuran Yan Xiangguan, tuan atas dari 4 gerbang utama semuanya mati, tetapi Chu Xingyun dapat menggunakan pedang lubang hitam untuk membangkitkan kembali para tuan atas yang mati ini. Datang ke sini dan menjadi boneka yang paling setia. Metode ini sepenuhnya melampaui mekanisme baju besi kayu organisasi, dan tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat sama sekali. Pada saat ini, Chu Xingyun, duduk dengan 72 budak pedang yin yang, 4 budak pedang nirvana, dan pavilion Wanjian yang berkembang, horor kekuasaan, semakin kuat hampir setiap saat. Penyempurnaan budak pedang lubang hitam tidak hanya membutuhkan sisa-sisa yang kuat, tetapi juga sumber daya pelatihan besar. Untungnya, gerbang emas Luomen dan kuil Seng Xiao kaya dalam kepemilikan, jika tidak, itu tidak akan begitu mulus. Chu Xingyun juga melihat ke dengan budak lubang hitam di kehampaan, nada bicara dengan sedikit keberuntungan. Awalnya, leluhur gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao bersiap selama ribuan tahun, terus mengumpulkan sumber daya budidaya, memahami seni bela diri, dan melihat bahwa mereka akan berhasil, mereka kehilangan keberuntungan dan kehilangan nyawa mereka di tempat. Sumber daya budidaya ini secara alami digunakan oleh Chu Xingyun untuk mengondensasi budak pedang lubang hitam. Hanya dalam 7 hari, 32 budak pedang yin dan yang dan 2 budak pedang nirvana berhasil disempurnakan tanpa menemui kesulitan. Ketika memperbaiki budak pedang lubang hitam, Chu Xingyun juga berpisah dan memfokuskan energinya pada sumber bumi Xuanjing dan Jinyuan Xuanjing, dan berhasil memasukkan keduanya ke dalam baju besi Vientian. Dengan kata lain, baju besi Vientian saat ini memiliki total 4 Xuanjing asli, dan kekuatan yang dapat dikendalikan Chu Xingyun juga menjadi sombong yang tidak normal, yang hampir bisa dikatakan tak ada habisnya. Di masa lalu, puluhan ribu tentara mendekati gerbang Yan Xiangguan. Situasi dipertaruhkan. Luo Lan juga mengabdikan hidupnya untuk ini. Di bawah amarah Chu Xingyun, ia mendesak sumber api Xuanjing dan sumber cahaya Xuanjing untuk memaksanya keluar dari langit dan 3 kekuatan magis. Pedang itu jatuh, mengabaikan dinding perisai secara langsung, mengabaikan Ling Limang, membiarkan ribuan tentara mati di tempat, dan bahkan tulang belulang itu berubah menjadi bubuk dan menghilang tanpa jejak. Langkah ini mengejutkan semua orang, bahkan nirvana yang kuat. Tetapi sebagai harga, seluruh tubuh Chu Xingyun tidak memiliki kekuatan spiritual, dan Ling Hai hampir kering. Mo mengatakan bahwa itu adalah pedang lain, bahkan jika itu adalah pedang normal itu menjadi sangat sulit.
Keempat kristal misterius asli bergema satu sama lain, dan kekuatan sumber aslinya bergabung satu sama lain, kekuatan yang terkandung di dalamnya tentu saja beberapa kali lebih tinggi, dengan setiap gerakan, semua kekuatan murni dapat melarikan diri, tanpa akhir. Justru karena ini bahwa tingkat baju besi Vientin telah naik lagi, mencapai pangkat alat kerajaan kelas menengah, dan dua roh kekaisaran kuning keemasan naik turun, itu agak misterius. Mo Wanggong melirik baju zirah Vientin, dan senyum di wajahnya lebih tebal. Pada saat ini, dia sepertinya mengingat sesuatu tiba-tiba. Wajah itu bergerak sedikit, dan bertanya kepada Chu Xingyun. Berbicara tentang itu, bagaimana Anda menangani dua tulang giok putih yang Anda bawa kembali dari pegunungan Jinxiao? Mendengar pertanyaan Mo Wanggong, Chu Xingyun sedikit mengernyit, dan mendesah jika tidak ada. Saya melihat Chu Xingyun merentangkan lengan kanannya dan memukul dengan jentikan jari-jarinya. Hampir pada saat yang sama, ada awan gelap tebal tepat di atas kepalanya. Awan gelap menutupi langit, momentum ditekan, dan itu mengejutkan seluruh kehampaan. Menatap di masa lalu, awan gelap di sekitarnya dipenuhi dengan pola yang samar, dan di posisi tengah, dua tulang giok putih sejernih kristal ditangguhkan di sana, cahaya hitam yang berkeliaran seperti iblis, dan itu tampak sangat misterius. Di depan formasi misterius ini, itu adalah formasi pertarungan pertempuran hitam. Pada saat ini, dua kerangka batu giok putih berdiri di posisi formasi, tetapi Chu Xingyun ingin menggunakan kekuatan formasi roh untuk memperbaiki dua hal ini. Jatuh, memurnikan menjadi harta tertinggi. Kerangka batu giok putih, dari tubuh Kaisar bela diri setengah langkah, setelah api nyala api percobaan, tidak ada jejak pengotor, yang merupakan salah satu bahan tempa yang paling sempurna. Jika potensi dari dua kerangka batu giok putih sepenuhnya terstimulasi, memurnikan dan menempa benda sudah cukup untuk peringkat di kelas kerajaan. Formasi hebat pemurnian ether hitam mengandung kekuatan pemurnian yang mengerikan. Setelah itu dioperasikan, bahkan dunia dapat dimurnikan, tetapi dua tulang giok putih ini tidak fana. Mo Wanggong berkata dengan suara yang dalam, dan suara apa yang dia katakan membuat Chu Xingyun tertegun, matanya bergerak, dan ekspresi ketidakberdayaan bahkan lebih kuat. Tetapi melihat dia menatap Mo Wanggong, dia berbisik. Pria setengah kaisar bela diri telah menyentuh ambang kaisar bela diri. Ada jejak kekuatan kemauan di dalam tubuh, dan jejak kekuatan kemauan ini adalah inti dari kultivasi, hanya dengan susunan roh dan kekuatan spiritual, sulit untuk memusnahkannya. Orang-orang yang melangkah ke tingkat Kaisar Wu, tulang-tulangnya seperti batu giok, abadi, dan akar penyebabnya diselidiki. Justru karena adanya kekuatan kehendak maka kehendak tidak hilang, dan tulang itu abadi. Juga karena ini, tulang-tulang Kaisar Wu Kaisar dapat memperoleh sinar energi kekaisaran, dan hal-hal yang dipalsukan cukup untuk menyingkat keberuntungan dunia dan mencapai tingkat Kaisar. Kekuatan kehendak berasal dari langit dan bumi. Jika kamu ingin memusnahkannya, kamu harus secara alami menggunakan kekuatan surga dan bumi. Namun, tidak ada orang kuat seni bela diri di sekitar kita, dan kamu tidak dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi sama sekali. Mata Mo Wanggong seperti obor, dan segera itu menembus akar masalah, dan suaranya sedikit emosional. Ia dulunya adalah seorang kaisar bela diri kuno dan memiliki keterampilan penempaan yang tak tertandingi. Ia bahkan digunakan untuk menempa artefak kerajaan. Tentu saja, ia tahu kesulitan menempa artefak kerajaan. Hei Yue menyempurnakan arai besar adalah susunan tertinggi, tetapi berdasarkan susunan spiritual, mereka ingin memperbaiki tulang-tulang dari dua kaisar bela diri setengah-setengah, dan menempa mereka menjadi kaisar, yang sama dengan mimpi. Namun, aku agak penasaran. Mengapa kamu tiba-tiba memalsukan artefak kerajaan, dan kamu masih harus memalsukan dua bagian dalam satu gerakan? Mo Wanggong mengalihkan topik pembicaraan setelah merenungkan suara film. Setelah berhasil menempa dua artefak kerajaan, Senior Mo akan tahu sendiri. Chu Xingyun tidak menjawab secara langsung, tetapi menjual kartu pas kepada Mo Wanggong, matanya menyipit, dan dia menatap dalam pada dua tulang giok putih, seolah-olah sebagai hasilnya, saya merasa bermasalah, dan di dalam murid yang gelap beberapa pikiran muncul dari waktu ke waktu. Melihat adegan ini, Mo Wanggong tidak bisa menahan tawa, dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tepat ketika dia akan bertanya, tanpa peringatan, seluruh gundukan pedang mulai bergetar, dan bahkan sepotong ruang ini bergetar, napas tajam yang menjulang meletus membuat udara penuh teriakan.
Chu Xingyun dan Mo Wanggong menatap pada saat yang sama, mengangkat kepala mereka, dan melihat ke arah kehampaan. Mata mereka berdua, dengan ribuan mata, tampaknya mampu menembus gunung-gunung berat dan mengapung di langit Gunung Wanjian. Di bidang penglihatan keduanya, di Gunung Wanjian yang luas, pedang dan aun yang ganas bangkit ke langit, membuka langit, merobek langit dan bumi, dan melepaskan kecemerlangan yang cemerlang dan pedang tertinggi. Ilmu pedang yang sengit ini memiliki kecemerlangan dan napas yang berbeda-beda, tetapi keberadaan mereka masing-masing memiliki hubungan tertentu, saling melengkapi dan mengikat simbiosis, membuat napas lebih kuat daripada berkali-kali. 4 gajah dan 3 talenta, dan 7 bintang terkondensasi, kelompok kecil ini bekerja lebih keras. Seiring waktu, prestasi mereka tak terukur, dan mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk melangkah ke tingkat Kaisar Wu. Mo Wanggong tersenyum dengan kepuasan. Jelas, dia sangat terkesan dengan pemandangan di hadapannya. Bukan pertama kali saya melihatnya. Chu Xingyun tersenyum sama, kecuali bahwa ketika dia melihat hamparan pedang biru di kekosongan, dia tampaknya merasakan sesuatu, matanya gemetar ganas, dan dia tidak bisa membantu membuat suara lembut. Tapi segera, Chu Xingyun menarik kejutan ini, dan berkata kepada Mo Wanggong dengan serius, "Senior Mo, ayo pergi." "Oke." Mo Wanggong tidak memperhatikan keanehan Chu Xingyun dan mengangguk. Keduanya meninggalkan Jianzhuo, mengikuti 7 jalan setapak ke langit, dan mencapai puncak Gunung Wanjian, tempat banyak murid pavilion Wanjian berkumpul. Mereka semua memandangi pedang, menatap pedang, memalingkan mata, dan menyadari ilmu pedang dari mereka. Inti dari itu. Adapun sumber Jianmang, itu adalah Ning Levan dan Lu Qingxuan. Mereka berdiri di atas langit, 1 orang dan 1 pedang, menyapu langit, pantom 4 gambar yang luas dan megah, cahaya halus dan bumi yang gelap, dan pada saat yang sama muncul dalam visi setiap orang. Persatuan, menunjuk langsung ke langit, ada semacam kejutan yang tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Tutup. Pada saat ini, suara rendah keluar. Berbicara, Jianmang menggigil. 7 hantu raksasa secara bertahap menjadi sia-sia, dan pada saat disipasi, seluruh dunia mendapatkan kembali kedamaiannya. Hanya pedang mengerikan yang tersisa di kehampaan, diam-diam menceritakan adegan horor tadi. Kuliah hari ini sudah selesai. Jika kamu ragu, kamu dapat berdiskusi satu sama lain terlebih dahulu. Jika kamu tidak mengerti, kamu akan mengemukakannya lain kali dan kami akan memberikan jawaban lain. Pembicaranya adalah Lu Qingxuan. Saya melihat 7 dari mereka melompat dari peron dan perlahan-lahan jatuh ke kerumunan. Semua orang memancarkan temperamen yang bermartabat, dan mengangkat tangan mereka ke tanah, yang dapat mengejutkan semua murid pavilion Wanjian. Meskipun ke-7 masih muda, mereka telah mengalami begitu banyak pertempuran hidup dan mati, dan pikiran mereka telah berubah. Tidak hanya mereka agung, tetapi mereka juga diakui oleh para murid Wan Jiange. Saya telah melihat guru. Setelah 7 orang jatuh, mereka secara alami melihat sosok Chu Xingyun dan membungkuk hormat. Chu Xingyun melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, "Kamu harus sedikit lelah setelah kamu selesai kelas, jadi mari kita bubar, istirahat yang baik, jangan terlalu banyak bekerja." Mendengar ini, ke-7 orang itu membungkuk lagi, tetapi tidak terlalu diam-diam, dan pergi dari sini dengan tercerai-berai. "Qianyu, kamu tinggal untuk saat ini." Sui Qianyu berbalik, dan Lian Bu baru saja bergerak setengah langkah. Dalam benaknya, suara Chu Xingyun tiba-tiba datang. Dia menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa Chu Xingyun hanya memanggilnya untuk tinggal sendirian. Saat kerumunan tersebar, puncak Gunung Wanjian ditinggalkan dengan Chu Xingyun dan Sui Qianyu. Mata Sui Qianyu sedikit terkondensasi, menatap langsung ke pemuda hitam di depannya, riak yang dalam di hatinya tidak bisa membantu tetapi mendesah dalam hatinya, dan dia melemparkan kebingungan ini keluar dari Jiu Xiaoyun dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang terjadi." Chu Xingyun secara alami melihat ekspresi Sui Qianyu, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia langsung bertanya, "Anda telah sepenuhnya mengintegrasikan Jiwei Xianhu Wuling?" "Ya." Sui Qianyu mengangguk dan menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Segera pikirannya bergerak sedikit, napas misterius kehampaan menyebar dari tubuh, seolah-olah memiliki kekuatan, melompat dan berkedip di sekelilingnya, dan akhirnya terkondensasi menjadi hantu peri rubah berekor 9 dengan bulu perak di seluruh tubuhnya. Bayangan rubah peri berekor 9, dengan napas misterius, bukanlah kekuatan spiritual atau kehidupan,
tetapi eksistensi misterius yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, seolah-olah dari negeri dongeng legendaris, sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Chu Xingyun menatap pemandangan di depannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bagian terdalam hatinya adalah gelombang besar. Jiwei Xianhu Wuling, yang diwarisi di tangan Sui Luoqiu, berada di peringkat 9. Ketika Xianzu berada di istana, Chu Xingyun melihat kekuatan Jiwei Xianhu Wuling dengan matanya sendiri. Sarana pengertian. Perlu dicatat bahwa teratai 9 bintang air yang dimiliki oleh Luolan adalah Wuling yang tumbuh sangat langka, dengan potensi yang tidak terbatas, dan bahkan akan dapat dipromosikan ke tingkat Jiupin di masa depan. Justru karena inilah Luolan mampu menampilkan kekuatan magis hantu dan dewa, membentuk kembali lautan roh untuk Chu Xingyun, melindungi 30.000 wanita tua lemah dan anak-anak, dan mengubah jiwa menjadi biji teratai, dan menyegel jejak terakhir kehidupan. Beberapa saat yang lalu, Chu Xingyun jelas merasakan nafas 9 ekor abadi Wuling dari niat pedang Sui Qianyu, yang membuat Sui Qianyu bertanya. Saya pernah mengatakan kepada Anda bahwa rubah abadi 9 ekor Wuling berasal dari Kaisar Realm Powerhouse tingkat tinggi. Bahwa Kaisar Realm Powerhouse adalah nenek moyang keluarga Sui. Untuk mewariskan kepada generasi mendatang, kekuatan sembuh rubah abadi 9 ekor diberikan. Chu Xingyun mengingat kata-kata Sui Luoqiu dan berkata perlahan. Di antara seni bela diri rubah peri berekor 9, ada seni bela diri warisan yang tak terhitung jumlahnya. Keberadaan seni bela diri ini cukup bagi banyak orang kuat untuk melakukannya. Gila, setelah latihan selesai, ia akan mampu berdiri di puncak seni bela diri dan bangga dengan para pahlawan dunia. Hanya saja seni bela diri ini sombong, tetapi pada saat ini kamu, niat pedang tidak kental, latar belakangnya masih dangkal, dan kamu belum bersentuhan dengan seni bela diri yang diwariskan ini. Jika kamu berlatih secara paksa, kamu hanya akan menggigit dirimu sendiri dan membiarkan Ling Hai runtuh di tepi. Pada akhir hari, kata-kata Chu Xingyun tiba-tiba menjadi ganas, menyebabkan jantung Sui Qianyu bergetar, matanya melebar karena terkejut, ekspresi yang tidak bisa dipercaya melayang di wajahnya. Pada saat Yan Xiang pas, saya perhatikan bahwa kekuatan Anda telah meningkat banyak, dan Anda secara bertahap dapat mengontrol Fairy Fox Wuling 9 ekor, tetapi pada saat yang sama, napas Anda sangat tidak stabil, dan ada sedikit semangat peri, yang ini berarti bahwa Anda secara paksa mengintegrasikan Jiwei Xianhu Wuling dan berlatih seni bela diri warisan. Apakah saya benar? Chu Xingyun minum dengan dingin dan memancarkan gaya guru yang ketat, membuat tubuh Sui Qianyu bergetar lebih parah, menundukkan kepalanya dan berkata. Ribuan bulan tahu yang salah dan berharap guru menghukum. Cara kultivasi selalu selangkah demi selangkah, dan tidak pernah dilakukan dalam semalam. Anda harus tahu ini lebih baik daripada orang lain. Kesalahan seperti itu, Anda seharusnya tidak melakukannya. Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berbalik, suaranya sedikit acuh tak acuh. Berkata, dalam beberapa hari terakhir Anda pergi ke Mianbia untuk memikirkannya. Anda harus merenungkan kesalahan ini. Selain itu, Anda tidak boleh secara paksa mempraktikkan seni bela diri warisan sebelum memasuki ranah Yin dan Yang. Tuer tahu. Sui Qianyu jelas bisa merasakan bahwa Chu Xingyun marah kali ini dan segera membungkuk untuk menerima hukuman. Anehnya, alih-alih pergi, dia berdiri di tempat, mengangkat kepalanya, dan mata birunya berkelip-kelip dengan makna kusut, seolah-olah dia tidak bisa berkata-kata. Apalagi? Chu Xingyun bertanya dengan keras. Sui Qianyu menarik napas dalam-dalam, dan setelah beberapa saat merenung, dia berkata, berani bertanya pada guru, selain mewarisi Jiwei Xianhu Wuling kepadaku, apakah leluhur keluarga Sui telah mewarisinya? Apa maksudmu? Chu Xingyun membeku sesaat dan mau bertanya. Sejak beberapa waktu yang lalu, ketika aku berlatih, sosok akan muncul di pikiranku. Sosok itu sangat samar, dan aku tidak dapat melihat fitur wajah, tapi aku tidak tahu mengapa. Aku memiliki rasa keakraban yang kuat dengannya. Sosok itu terkadang solid, terkadang kabur, dan bahkan memiliki kecenderungan untuk menghilang sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia tampak sangat menyakitkan dan ingin berjuang keluar dari kekacauan, tetapi dia tidak bisa melarikan diri, tetapi malah tenggelam semakin dalam dan semakin dalam. Perasaan seperti ini belum pernah muncul sebelumnya. Sejak saya mulai mengintegrasikan Jiwei Xianhu Wuling, ini secara bertahap muncul, dan itu membuat saya merasa tidak sabar. Itulah sebabnya, saya tiba-tiba akan mencoba untuk berlatih seni bela diri warisan. Sui Qianyu berkata sangat kesal,
Tetapi dia tidak tahu bahwa ketika dia berbicara, murid-murid Chu Xingyun tiba-tiba berkontraksi, dan warna menakutkan muncul membanjiri wajahnya. Adegan aneh yang dilukiskan dalam mulut Sui Qianyu bukanlah hal yang asing bagi Chu Xingyun, dan dia sering melihatnya, tetapi perbedaannya adalah dia jelas tahu identitas sosok buram itu. Angka itu luar biasa. Sui Qianyu menggabungkan roh seni bela diri rubah peri berekor 9, dan Liu Xiang memiliki Jiuhan Veins, keduanya berasal dari para pendahulu air, dan akan ada perasaan di dunia bawah, dan ini juga dapat menjelaskan bahwa Hong, benar-benar dalam bahaya. Wajah Chu Xingyun terus berubah, yang membuat Sui Qianyu kaget. Dia berhenti, baru saja akan berbicara. Tiba-tiba, napas tubuh Chu Xingyun menghilang dan ekspresinya menjadi tenang lagi. Hal-hal ini cukup rumit. Untuk sementara waktu, saya tidak tahu bagaimana menjawabnya, tetapi dalam hal apapun, Anda masih dangkal dan Anda tidak boleh berlatih seni bela diri warisan. Sedangkan untuk sosok buram, Anda tidak perlu terlalu peduli untuk menghindari kebingungan. Latih hatimu. Chu Xingyun tidak memberitahu Sui Qianyu kebenaran, yang terlalu rumit untuk dijelaskan dengan jelas di pukul 1.30. Ngomong-ngomong, selain melihat sosok buram, akankah kamu melihat gua gelap dan misterius penuh es dan dingin, tidak berpenghuni, tetapi sering memancarkan vitalitas yang samar, dan seorang wanita napas? Chu Xingyun mengangkat alisnya. Keraguan ini membingungkannya untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat merenung, Sui Qianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Selain mengaburkan sosok itu, saya belum pernah melihat penglihatan lain, apalagi vitalitas yang lemah dan napas wanita." Dengar, wajah Chu Xingyun melayang dengan kecewa. Sui Qianyu dapat memahami dilema yang dihadapi oleh Sui Liu Xiang. Ada resonansi tertentu antara keduanya. Dengan kata lain, gua es yang gelap dan misterius dan atmosfer feminin yang unik tidak seharusnya menjadi milik Sui Liu Xiang. Chu Xingyun bingung, milik siapa nafas wanita itu, dan mengapa sering muncul dalam persepsinya. Keraguan. Sangat bingung. Untuk pertanyaan ini, Chu Xingyun memikirkannya untuk waktu yang lama, dan tidak ada hasil. Dia awalnya berpikir bahwa masalah ini mungkin terkait dengan Sui Liu Xiang, tetapi menilai dari jawaban Sui Qianyu, masalah ini tidak sederhana. "Tuan." Saat itu, tidak jauh dari sana, sebuah suara yang hangat datang. Pembicaranya adalah Ning Levan. Saya melihat dia mengenakan jubah merah berapi dan melangkah sedikit dengan terburu-buru. Ketika dia datang ke Chu Xingyun, dia membungkuk dan berkata dengan cepat, "Tuan, di luar gerbang gunung, dia muncul pada saat ini. Seorang pria misterius, dia bilang dia adalah teman lama yang disegani dan ingin melihatmu." Teman lama. Chu Xingyun menatap Ning Levan, matanya berkedip. "Yah." Ning Levan mengangguk, dengan telapak tangan keluar, menyerahkan pena batu giok kepada Chu Xingyun, menambahkan. Pria itu juga mengatakan bahwa selama Tuan melihat hal ini, dia akan mengerti. Batu giok itu hanya seukuran ibu jari, dengan warna pirus, dan tidak ada tekstur pada seluruh tubuh. Itu tidak terlihat terpuji. Itu biasa dan akan diabaikan oleh orang-orang sekilas. Chu Xingyun mengambil lebih dekat pada giok hijau giok, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Ning Levan. Seperti apa pria itu dan bagaimana dia berperilaku berbeda? Pria itu sekitar 30 tahun, dengan wajah kuning pucat dan fitur wajah biasa-biasa saja. Tubuhnya ditutupi jubah gelap, dan dia tidak bisa melihat alasannya. Adapun ekspresinya, dia tampaknya sedikit berhati-hati. Kenang Ning Levan. Setelah mendengar kata-kata ini, Chu Xingyun tertawa ringan jika dia mengerti. Buka gerbang gunung dan biarkan orang itu masuk. Juga, bawa dia langsung ke Aula Wanjian, tidak ada yang bisa masuk. Oke. Ning Levan membungkuk dan berjalan pergi dengan cepat. Melihat ini, Sui Qianyu tidak banyak bicara. Setelah memberi hormat, dia berjalan perlahan menuju wajah tebing, dan Chu Xingyun masih berdiri di tempat, matanya penuh pikiran. Setelah beberapa saat, dia berjalan menuju Wanjian Hall. Ketika Chu Xingyun datang ke Wanjian Hall, seorang pria kurus sedang duduk di aula. Pria itu melihat Chu Xingyun datang dan segera berdiri. Dia hanya ingin berbicara, tetapi melihat bahwa Chu Xingyun melakukannya sikap diam. Chu Xingyun berjalan ke aula, pakaian dan jubahnya otomatis tanpa angin. Dalam sekejap, kekuatan spiritual yang tebal mekar, seperti angin, yang menutupi seluruh aula Wanjian, benar-benar terisolasi dari dunia luar.
Di bawah kekuatan spiritual ini, bahkan pengetahuan spiritual yang kuat dari Nirvana tidak dapat mendeteksi kata-kata Anda. Sekarang, Brother Su dapat yakin. Chu Xingyun berjalan ke pria kurus dengan senyum di wajahnya dengan sedikit pertemanan. Pria kurus tertegun sejenak, lalu menatap Chu Xingyun dengan rasa terima kasih. Hanya untuk melihat gelombang tangannya, gesekan tulang renyah segera terdengar di sekitarnya, sosok tinggi mulai menyusut, dan bahkan fitur wajah juga berubah secara dramatis, menjadi lebih tampan, temperamen yang tak tertandingi, lembut dan elegan. Setelah Suyu, orang yang muncul di depan Chu Xingyun adalah seorang pria muda dengan wajah tampan dan sosok tinggi, terutama sepasang mata bintang transparan, penuh dengan keanggunan yang elegan, dan hanya dengan tatapan memberi orang perasaan ketenangan. Pria muda ini memang teman lama Chu Xingyun Su Jingan. Kali ini aku datang tiba-tiba, aku juga berharap bahwa Lord Luo Yun akan lebih memaafkan. Wajah Su Jingan sedikit malu. Dia menyebut Chu Xingyun Tuan Kabinet, bukan Pedang Master, yang mengesankan menunjukkan bahwa dia telah melakukan semua yang terjadi baru-baru ini mengerti. 6 kekuatan utama di Wastelen Utara telah diturunkan selama ribuan tahun, dan mereka telah saling memeriksa dan mendukung. Pertempuran berdarah antara Paviliun Wanjian dan Sekte Bintang Kuno tidak berakhir lama kemudian, gerbang emas dinasti Luo dan Aula Seng Xiao kembali menurun. Kamu dan aku sama-sama teman, kenapa repot-repot? Chu Xingyun tersenyum lagi, memberi isyarat kepada Su Jingan untuk duduk, melambaikan tangannya, dan mengembalikan liontin batu giok hijau ke masa lalu, sambil menyingkat suaranya. Saudara Su datang kali ini. Penting, tapi tidak apa-apa. Giok-giok ini berasal dari dunia rahasia bintang kuno. Pada saat 6 perbandingan besar, Chu Xingyun dan Su Jingan bertemu, dan keduanya pergi bersama-sama ke istana, dan panennya cukup membuahkan hasil, dan liontin batu giok hijau di depan mereka adalah salah satu tuaian. Masih ada jejak suasana kuno bintang kuno. Karena itu, ketika Chu Xingyun melihat Yu Pei, ia menduga bahwa orang yang datang adalah Su Jingan. Kemudian dia belajar dari mulut Chu Hu bahwa kedatangan Su Jingan tidak hanya mengubah penampilannya, tetapi juga mengubah sosoknya, dan berperilaku hati-hati, yang berarti bahwa yang terakhir jelas dalam posisi yang sulit dan tidak mau mengungkapkan identitasnya. Inilah sebabnya, segera setelah Chu Xingyun masuk ke Wanjian Hall, ia memblokir seluruh ruang dan mencegah siapapun masuk. Paviliun Loyun sangat cepat dan cepat, jadi saya tidak akan berbalik. Wajah Su Jingan tersenyum pahit. Dia berdiri dan berjalan di depan Chu Xingyun. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan Paviliun Loyun, ayah lurus saya menderita penyakit serius. Tubuh saya semakin memburuk meskipun saya telah mencari berbagai cara itu masih membuahkan hasil. Saya juga berharap Lord Loyun dapat mengikuti saya ke Seven Star Valley untuk melihat apakah saya dapat menyingkirkan penyakit serius ini. Tepat setelah ini, Su Jingan tiba-tiba berlutut dan membenamkan kepalanya dalam-dalam. Tindakan Su Jingan membuat Chu Xingyun tertegun. Dia meraih dan mengangkatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Saudaraku Su, kamu tidak perlu khawatir, pertama-tama jelaskan situasi spesifik dengan jelas. Selama itu dalam kekuatanku, aku akan membantu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, sentuhan emosi melintas di wajah Su Jingan. Dia mengangguk dan mulai berkata, Beberapa hari yang lalu, ayah lurus saya tiba-tiba menderita penyakit serius dan tinggal di tempat tidur sepanjang hari tanpa berbicara, bahkan Ling Laut juga memiliki kecenderungan kelelahan, kekuatan spiritual terus menghilang, daging dan darah secara bertahap melemah, dan vitalitas seluruh pribadi jauh lebih lemah. Pada awalnya, ayah yang saleh memindahkan seluruh tubuh dengan kekuatan spiritual, yang dapat menahan rasa sakit, tetapi dengan berlalunya waktu, kekuatan spiritual menjadi tidak berguna. Bahkan Ki Nirvana tidak efektif sama sekali, tetapi itu lebih dan lebih mendesak. Semakin menyebar. Dengan putus asa, aku harus meninggalkan Seven Star Valley untuk datang ke Lord Loyun untuk meminta bantuan, dan berharap kamu dapat menyembuhkan penyakit serius ayahmu yang saleh. Di antara pidato, wajah Su Jingan menunjukkan semua jenis frustrasi, dan matanya yang cerah juga menjadi suram. Tentu saja, dia benar-benar tidak punya pilihan, jika tidak, dia tidak akan datang ke Paviliun Wanjian untuk ribuan mil, memohon pada Chu bantuan Xingyun. Di dunia kuno bintang-bintang kuno, Su Jingan melihat cara Chu Xingyun yang tidak terduga dengan matanya sendiri, dan hanya menumbuhkan harapan terakhirnya pada Chu Xingyun.
Setiap orang yang masuk ke ranah nirvana dapat menembus rintangan kultivasi dan beresonansi dengan langit dan bumi, dengan demikian merangsang Dewa Guntur, sehingga dapat memurnikan roh lautan dan daging dan darah seluruh tubuh, dan membawa tubuh ke tingkat yang sempurna. Ayah lurus Brother Su adalah penguasa Seven Star Valley, yang dibudidayakan hingga tingkat tinggi, dan telah mencapai ranah 3 camilan. Oleh karena itu, ia telah mengalami 3 kali guntur dan memadamkan tubuh, kekuatannya tak tertandingi, dan ia tidak lagi berada di bawah raja. Tidak mungkin menderita penyakit serius, dan bahkan lebih mustahil untuk menghilangkan nirvana. Apakah ada kesalahpahaman? Chu Xingyun mengerutkan kening, merasa agak aneh. Dia berhenti dan kemudian melanjutkan. Selain itu, karena ini untuk bantuan, mengapa saudara Su dengan sengaja menyembunyikan identitasnya, bahkan jika dia datang ke gerbang pavilion Wanjian, dia tidak akan memperlihatkannya. Setelah 2 pertanyaan keluar, keraguan di wajah Chu Xingyun semakin dalam. Sepasang mata yang tajam menatap Su Jing'an, tetapi ketika dia melihat Su Jing'an, matanya sedikit berubah, mulutnya terbuka, dan napas yang lebih tak berdaya suara. Menghela nafas terus-menerus bergema di sekitar aula, Chu Xingyun tidak menghentikannya, tetapi menatap Su Jing'an dengan tenang, membiarkan yang terakhir melampiaskan depresinya. Setelah beberapa saat, Su Jing'an berhenti menghela nafas, dia menenggelamkan suaranya dan berkata perlahan. Master Pavilion Loyun, Anda harus tahu bahwa keberadaan lembah 7 bintang telah menjadi budak dari 9 istana dingin sejak beberapa generasi. Ketika Su Jing'an mengatakan ini, kilatan keanehan melintas di matanya, Chu Xingyun melihatnya, dan mengangguk pelan. Dia sudah tahu masalah ini. Di antara 6 kekuatan di Wastelen Utara, Istana Jiuhan adalah yang terkuat, terletak di utara yang ekstrim, mendominasi salju luas yang tak berujung. Tanah lembah 7 bintang terletak di bawah Istana Jiuhan dan membentang puluhan gunung, luas dan kaya akan sumber daya, memiliki miliaran orang dan merupakan tanah yang kaya. Untuk Istana Jiuhan, wilayah luas lembah 7 bintang seperti penghalang alami, yang dapat mengisolasi segala sesuatu dari dunia luar, sehingga tidak akan terpengaruh sama sekali. Mengingat hal ini, Istana Jiuhan mengandalkan kekuatan tirani untuk secara paksa memperbudak lembah 7 bintang, dan menganggapnya sebagai sekte budak, dan meminta generasi untuk melindungi Istana Jiuhan dari generasi ke generasi dan memblokir semua benda asing. Jika Chu Xingyun ingin menggunakan pasukannya untuk pergi ke utara dan tingkatkan Istana Jiuhan, maka ia harus terlebih dahulu menerobos lembah bintang 7 dan membunuh semua orang yang menghalangi dia. Hubungan perbudakan ini telah ada selama ribuan tahun, sehingga orang-orang di Seven Star Valley secara tidak sadar bersedia untuk tunduk kepada Istana Jiuhan, tetapi pamannya tidak mau melakukannya. Dia diam-diam bersumpah bahwa dia harus menyingkirkan nama perbudakan, biarkan semua orang di Seven Star Valley mendapatkan kembali kebebasan mereka dan tidak lagi menjadi pelayan orang lain. Untuk gagasan ini, para penatua di Zhongmen tidak ingin setuju, terutama penatua Jiang Qianju, tidak hanya bersedia menjadi budak di 9 istana dingin, tetapi juga mencoba menggunakan masalah ini untuk terus berbicara dan membanting ayah yang benar. Master Lembah. Dengan cara ini, dia bisa menggantikan pamannya dan menjadi pemilik baru Seven Star Valley. Mendengar kata-kata Su Jing'an, Chu Xingyun sedikit mengernyit, tetapi tidak merasa terkejut. Intrik antara pasukan adalah hal biasa. Fu Xiaochen, sebagai penguasa Seven Stars Valley, memiliki bobot tinggi dan mengendalikan sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia secara alami akan cemburu pada orang lain. Saat ini, Fu Xiaochen tidak ingin menyerah ke Istana Jiuhan dan ingin menyingkirkan nama sekte budak. Munculnya langkah ini mudah digunakan oleh orang-orang yang licik dan licik untuk mencoba menggantikan pemilik lembah dan menggantinya. Orang-orang yang licik dan licik seperti itu tidak akan pernah mengingat orang-orang dari masyarakat, atau reputasi sekte ini, mereka hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri dan kekuatan di tangan mereka. Jiang Qianju, seperti yang disebutkan oleh Su Jing'an, adalah orang yang demikian. Kultivasi Master Fugu sangat maju, meskipun Jiang Qian berada di peringkat di antara para penatua, bukankah seharusnya dia masuk ke ranah nirvana dalam budidayanya? Chu Xingyun bertanya kembali. Di Gurun Utara, ada beberapa alam nirvana yang kuat. Sangat sedikit, nama Jiang Qianjue tidak ada dalam daftar ini. Namun, Su Jing'an menggelengkan kepalanya dan menggertakkan giginya. Jiang Qianju sudah sangat tua. Meskipun ia telah mencapai tingkat Yin dan yang ke-9, tetapi potensi telah habis, tidak mungkin untuk meningkatkan setengah poin.
Gunung kuno yang ditangguhkan aneh, penampilan gunung ini, tidak hanya mematahkan belenggu, tetapi juga memungkinkan Jiang Qianju berhasil memasuki dunia nirvana. Mengapung gunung kuno. Tatapan Chu Xingyun sedikit menyipit, dan dalam visinya, Su Jing'an sekali lagi menghela nafas, mendesah, dan berkata. Sejak akhir 6 Zongbibi, Istana Jiuhan memiliki sedikit gerakan dan telah dalam kedamaian, dan Ye Sue Sang juga mengumumkan bahwa dia dalam keadaan tertutup, dan tidak ada yang diizinkan masuk ke 9 istana yang dingin. Mendengarkan, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menyadari. Tidak mengherankan bahwa Istana Jiuhan tidak pernah berpartisipasi dalam peristiwa besar baru-baru ini, juga tidak diam-diam mengintervensi dan mengambil keuntungan dari nelayan. Ternyata Ye Sue Sang tidak bisa lagi ditutup, dan Istana Jiuhan juga dalam damai. Qixinggu, sebagai budak dari Istana Jiuhan, tentu saja ingin menjaga dengan diam-diam. Namun, ayahnya yang saleh berharap untuk mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan kendali Istana Jiuhan. Yang terakhir bahkan menyatukan semua penatua dalam upaya untuk secara langsung mendakwa tahta ayah yang benar. Untungnya, ayah mertua tirani dan secara paksa menghalangi Jiang Qianju dan lainnya, tetapi Jiang Qianjue tidak mau diam-diam menarik orang lain, mengumpulkan kekuatan, dan dengan sengaja memakzulkan ayahnya lagi, sampai malam setengah bulan yang lalu, di Seven Star Valley, Yimang yang bersinar turun tanpa peringatan. Setelah Yimang bubar, gunung kuno tinggi yang menggantung secara bertahap muncul. Nada Su Jing'an tiba-tiba berubah, dan napasnya tidak lagi elegan, tetapi menjadi lebih tajam, mengatakan. Untuk menjelajahi gunung kuno yang ditangguhkan ini, paman dan tetua membuat beberapa tembakan, tetapi hasilnya tidak ada apa-apanya, sama seperti semua orang pada saat menyerah, gunung-gunung kuno tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang panjang. Lampu-lampu emas ini menyelimuti ayah mertua dan para tetua. Itu sangat misterius, tetapi pada waktu itu, tidak ada yang tampak aneh. Seiring waktu, ayah mertua itu sepertinya menderita penyakit yang serius dan tubuhnya sama baiknya dengan sehari, dan kekuatannya sangat berkurang. Namun, sebaliknya, Jiang Qianjue benar-benar melangkah ke alam nirvana, dan para penatua di bawahnya juga menerobos belenggu Xiu Wei berturut-turut dan mendapatkan momentum. Oleh karena itu, di lembah bintang 7 sekarang, tren pamannya secara bertahap menghilang, dan Jiang Qianjue mengambil alih kekuasaan. Dia mulai menggunakan kekuatannya untuk memberantas para pembangkang, membunuh orang-orang tak berdosa tanpa pandang bulu, dan menyebabkan tragedi berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Dalam situasi itu, saya mencoba mengisolasi ayah saya yang saleh. Jika saya tidak mengubah wajah saya tidak akan pernah datang ke paviliun Wanjian. Perubahan yang ditemui Qixinggu terlalu aneh dan kejam, yang membuat Su Jing'an agak tidak dapat diterima. Dia tahu bahwa jika tidak ada tindakan lebih lanjut, Qixinggu akhirnya akan jatuh ke tangan Jiang Qianju. Pada saat itu, akhiran Fu Xiaochen akan sangat menyedihkan, dan dia, Su Muzhao, dan semua orang yang berharap untuk menyingkirkan nama sekte budak juga akan terkena tangan beracun dan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Su Jing'an menyesuaikan nadanya terus-menerus menyapu sudut matanya, dan menemukan bahwa Chu Xingyun memegang dagunya, matanya menyipit, pupilnya meremas, dan seberkas warna berapi-api melayang di wajah Junyi seperti setan. Saudara Su. Tiba-tiba, Chu Xingyun berbalik tiba-tiba dan berkata kepada Su Jing'an, apakah gunung kuno di mulutmu ditutupi dengan cahaya keemasan, dan napasnya tebal dan kuno? Yang paling penting adalah jalan kuno menuju gunung. Di atas ada juga prasasti safir dengan 3 karakter di atasnya, Gunung Mitian. Suara terakhir Chu Xingyun jatuh, dan dalam sekejap pikiran Su Jing'an seperti sambaran petir, dan semburan suara menderu, berkata dengan nada yang luar biasa, Loyun Patriark, bagaimana Anda bisa tahu ini? Oke kakak, kita lanjut lagi nanti sore, terima kasih.